selamat datang di channel Ibu Henry. Kali ini di episode Ibu Henry Jalan-Jalan, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi kawasan wisata Laut Mande di pesisir selatan, Sumatera Barat. Perjalanan kita mulai dari Dermaga Carocok Tarusan, menggunakan perahu. Kita akan menuju Pulau Sutan sebagai tujuan pertama kita dengan jarak tempuh selama kurang lebih 30 menit. Lagi nyantai di mana sekarang, Kak? Kita sekarang lagi di sungai menuju Pulau Sutan, salah satu pulau besar yang ada di kawasan Mande. Selain ke Pulau Sutan, kita juga nanti akan mengunjungi Pulau Cibadak, Pulau Sironjong Ketek, kemudian hutan mangrove dan Sungai Gemuruh. Di Pulau Cibadak kita akan snorkeling, kemudian di Sironjong Ketek kita akan jumping dari ketinggian. Kawasan Laut Mande adalah salah satu kawasan yang begitu gencar dipromosikan sebagai salah satu tujuan wisata. Hal ini tentu sangat wajar karena sepanjang perjalanan mata kita disuguhkan dengan keindahan yang begitu menakjubkan. Nah, saat ini kita mulai memasuki laut kawasan Mande. Terlihat di belakang terdapat banyak kapal-kapal nelayan dan pulau-pulau yang mulai nampak dan siap untuk kita kunjungi. Kawasan Laut Mande dikelilingi oleh banyak pulau, karena itu dirasa ombaknya relatif lebih tenang. McDonald jet ski di sini lebih murah daripada Pulau Pagang. Kalau di Pulau Pagang jet skinya 1.500.000 kan, cuma itu 1 jam. Kalau di sini 150 sekali. Nah, ini adalah Pulau Sutan yang merupakan tujuan pertama kita. Karena tulisan Pulau Sutan menggunakan ejaan lama, seringkali diplesetkan menjadi Pulau Setan. Pada saat kami berkunjung ke Pulau Sutan bersamaan dengan musim liburan, karena itu banyak sekali warga masyarakat yang berkunjung kemari. Sedikit menaiki bukit, kita akan bisa menyaksikan pemandangan yang sangat indah dari atas. Terlihat ada Pulau Sironjong Gadang, Sironjong Ketek, dan juga Pulau Cibadak. Selain bersantai di pantai dan menikmati pemandangan alam, kami juga menyempatkan diri untuk bermain wahana banana boat. Ibu, kakak pegangan ya. Iya, Bu, pegangan. Dan beginilah keseruan kami bermain donat boat yang memacu adrenalin. Setelah bermain donat boat, makan siang dan juga sholat, perjalanan pun kami lanjutkan. Meskipun pasir di Pulau Sutan tidak seputih dan sehalus di Pulau Pagang, namun sama sekali tidak mengurangi keindahan Pulau Sutan di kawasan Laut Mande. Setelah menaiki perahu beberapa menit, akhirnya sampai juga kita di Pulau Cibadak. Pulau seluas kurang lebih 5.000 km persegi ini memiliki perairan yang tenang sehingga sangat nyaman untuk aktivitas snorkeling. Nah, saat ini kita sudah ada di Pulau Cibadak dan kami akan snorkeling. Semoga saja kali ini berhasil dan bisa melihat ikan di bawah sana. Air di Pulau Cibadak sangat jernih, sehingga panorama keindahan bawah lautnya dapat kita lihat dengan jelas dari atas. Melihat keindahan ini, siapapun pasti tidak sabar ingin segera menceburkan diri. Dari dalam kan ya? Supaya tegak. Dan segampang itu, apalagi buat saya yang tidak bisa berenang. Tapi melihat air yang jernih, karang dan ikan-ikan, saya tetap semangat akan turun ke bawah. Dijajak aja. Ikan-ikan di sini tuh mungkin merasa sedikit terganggu, jadi kaki kita yang di bawah tuh digigit-gigit sama ikan. Saya aja udah 2 kali nih kaki saya digigit. Nah, ya gitu ya. Airnya cukup dalam, karangnya juga batunya itu kalau diinjak agak sedikit bergoyang.
lebih mudah di tempat sebelumnya dipagang. Tapi nggak apa-apa, saya sudah mencoba walaupun mungkin belum berhasil. Jadi buat kamu yang mau kemari dan coba juga snorkeling dan nggak bisa berenang, kamu nggak perlu ragu, cobain aja dulu, oke? Yeay. Ternyata bukan cuma saya yang nggak bisa berenang, tapi pingin coba-coba snorkeling. Pasangan ini juga ternyata sama. Di Pulau Cubada ini, jika ingin snorkeling, kita akan langsung turun dari atas kapal. Jadi kita nggak nepi dulu, kita akan langsung turun dari atas kapal. Dan menurut saya ini juga sedikit lebih dalam. Kondisi perairannya yang tenang, bersih, dan jernih membuat Pulau Cubada dijuluki sebagai surganya pecinta snorkeling. Namun karena airnya cukup dalam dan karangnya juga mudah goyang, maka jika kamu tidak pandai berenang, saran saya kamu jangan jauh-jauh dari tour guide-mu. Bila kita perhatikan, di Pulau Cubada masih terdapat banyak hutan yang lebat, tentunya dengan berbagai macam aneka ragam satwa. Hal ini menjadi jawaban mengapa udara di sekitar sini terasa sejuk dan jauh dari polusi. Ini juga alasan yang membuat Pulau Cubada dijuluki sebagai pulau surga yang tersembunyi. Selesai snorkeling, perjalanan pun kami lanjutkan. Masih ada 2 destinasi yang akan kami kunjungi. Kemana kita selanjutnya? Kemana kita selanjutnya? Lompat dari kenyataan. Semangat, semangat. Ayo yang mau lompat. Akhirnya sampai juga kita di Pulau Sironjongkete. Pulau yang begitu eksotis dan tersedia fasilitas cliff jumping atau lompat dari tebing dengan 2 ketinggian. Ketinggian 5 meter dan ketinggian sekitar 15-20 meter. Kira-kira nanti saya akan lompat dari ketinggian berapa ya? Ada yang tahu? Nah, ini pemandangan dari ketinggian sekitar 15-20 meter ya. Masya Allah, indahnya apotik tutup alias nggak ada obat. Tuh, Bu Henry sedang dadah-dadah. Kawasan Mande memang sangat indah. Wajar saja dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Tibalah saatnya bagi kami untuk lompat dari tebing. Dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk lompat dari ketinggian 5 meter saja. Melihat orang-orang yang lompat, rasanya seru sekali ya. Apalagi kalau kita lihat dari bawah, rasanya tidak terlalu tinggi. Tour guide saya juga meyakinkan akan berjaga-jaga di bawah apabila saya lompat. Harus di jolok. Saya sekali nyali saya tidak sebesar itu untuk jumping dari atas. Jadi ya sudahlah, saya hanya menonton saja. Ya, saya gagal jumping. Tapi nggak apa-apa, mungkin lain waktu. Bisa naik ke atas dan melihat keindahannya saja sudah menyenangkan buat saya. Nah, setelah cliff jumping tadi, selanjutnya kami akan menuju hutan mangrove dan menuju juga Sungai Gemuruh. Nah, di sungai itu nanti kita bisa mandi-mandi lagi untuk menghilangkan air asinnya ya. Nah, saat ini kita sudah memasuki wilayah hutan mangrove sebagaimana yang terlihat di kanan kiri. Jadi, salah satu fungsi hutan mangrove adalah untuk mencegah abrasi. Nah, ini adalah Sungai Gemuruh. Dinamakan demikian karena suara airnya yang bergemuruh. Selain di sungai ini, kita juga bisa mandi di kamar mandi yang telah disediakan oleh pengelola. Selesai mandi di Sungai Gemuruh, maka perjalanan kami menelusuri kawasan wisata Mande pun selesai. Diiringi rintik hujan yang mulai turun, kami pun segera pulang menuju dermaga Terusan. Sampai ketemu dengan Ibu Henry di vlog selanjutnya.